Kata Nabi kita SAW, innal abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa ikbali minal akhirah. Sesungguhnya seorang yang beriman apabila dia menghadapi kematian, berpisah dari dunia, alam dunia menuju alam akhirat, nazala ilaihi malaikah minas sama, maka akan turun dulu serombongan malaikat dari langit, bidul wujuh, di mana para malaikat, rombongan malaikat ini sebagai tim pendahulu yang akan pembantu dari malakul maut yang mencabut nyawa, datang dalam keadaan bidul wujuh, wajahnya putih memancar, di mana wujuhahumus syams, seakan wajah-wajah para malaikat ini bagaikan matahari, kata Nabi SAW. Masya Allah, luar biasa sekali. Rombongan malaikat yang semuanya datang dengan wajah yang cerah, apabila yang dihadapinya adalah seorang mukmin yang baik. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, dan rombongan malaikat ini datang seraya membawa kafan yang berasal dari surga, wa hunutun min hunutil jannah, dan membawa wewangian yang berasal dari wewangian surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, lantas rombongan malaikat ini duduk dari orang yang akan dicabut nyawanya sejauh mata memandang. Ini kemarin sudah saya sampaikan, betul ya materi yang kemarin. Kita teruskan dulu. Thumma yaji'u malakul maut alaihi salatu wassalam. Setelah rombongan malaikat tim ini datang dan duduk sejauh mata memandang dari orang yang akan dicabut nyawanya, datang malakul maut. Sekali lagi, datang malakul maut. Adapun penamaan malaikat pencabut nyawa dengan Israel tidak benar, tidak sahih, dan ini merupakan Israiliyat, sehingga tidak boleh kita menyebut demikian. Cukup kita sebut malaikat pencabut nyawa itu malakul maut dan bukan Israel. Kita teruskan. Lantas malakul maut ini hatta yajlis 'inda ra'sih, duduk mendekat di kepala orang yang akan dicabut nyawanya. Kalau tadi tim yang awal duduknya sejauh mata memandang rombongan yang pertama, tim awal. Sedangkan malakul maut yang akan langsung eksekutor pencabut nyawa duduk langsung di posisi kepala mayat tadi, orang yang akan dicabut nyawanya tadi. Fayaqul, kemudian malakul maut mengucapkan kepada orang yang dicabut nyawanya ini, yang segera akan dicabut nyawanya ini, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kalau bahasa hadisnya begitu. Kalau dalam bahasa Qur'annya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ruhmu menuju Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam surga kepada golongan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Subhanallah, setiap orang beriman yang baik, sebelum malaikat menarik ruh orang ini, akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk orang yang akan diseru oleh para malaikat dengan
sebutan dan dengan panggilan yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Wa takhruju tasilu kama tasilul qatra min fis siqa. Setelah malaikat maut mengucapkan kalimat tadi, maka keluarlah ruh orang ini sebagaimana keluarnya air yang keluar dari mulut ketel. Ketika antum mencucurkan air dari mulut ketel, akan keluar dengan lancar tanpa ada yang menghalangi. Begitu halus ruh orang ini keluar menuju kepada keridhaan Allah. Tetapi ikhwan, sebagian ulama mengatakan tidak semua begitu. Tidak semua. Bahkan tidak mustahil seorang beriman itu akan mengalami sakaratul maut yang cukup menyulitkan. Ada satu asar yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim al-Asfahani dalam Hilyatul Auliya juz 1 halaman 111. Dikisahkan suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar, "Ya Ka'ab, haddatsana 'anil maut." Wahai Ka'ab, tolong ceritakan kepadaku bagaimana seseorang tatkala menghadapi kematian. Maka Ka'ab al-Ahbar menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin," yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gambaran sakitnya kematian adalah seumpama batang dahan yang begitu banyak durinya lagi tajam tersangkut di tenggorokan Anda. Kita menelan satu batang yang di dalamnya banyak duri lalu tersangkut dalam tenggorokan kita. Selanjutnya, kata Ka'ab al-Akhbar, dahan itu ditarik dengan kuat oleh orang yang sangat kuat secara sekaligus. Bayangkan apa yang akan turut tercabut bersama dahan itu dan apa yang akan tersisa kalau Anda sekarang memasukkan ke dalam tenggorokan Anda suatu dahan yang tidak banyak durinya, Anda masukkan setelah di tenggorokan, Anda tarik dengan seberakan, apa yang tersisa? Maka akan hancur karena sakitnya menahan sakaratul maut, kata Ka'ab al-Akhbar. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita dan semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang diringankan saat menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Shaddad bin Aus pernah mengatakan, al-maut afdhu hauda fid dunya wal akhirah 'alal mu'min. Kematian itu pengalaman paling menyakitkan dan paling menakutkan bahkan bagi seorang beriman, baik di dunia maupun akhirat. Bahkan kemudian Shaddad bin Aus melanjutkan ucapannya, kematian itu lebih menyakitkan dibandingkan dengan Anda digergaji atau dipotong dengan gunting atau direbus dengan periuk saat tarikan sakaratul maut. Jauh lebih menyakitkan seandainya Anda digergaji langsung fisik Anda dibandingkan dengan tarikan malakul maut. Jauh lebih sakit tarikan malakul maut saat menarik nyawa-nyawa kita. Subhanahu, ini diucapkan oleh seorang ulama yang luar biasa syad yang bernama Shaddad bin Aus, yang menggambarkan betapa hebat dan betapa sakitnya yang namanya sakaratul maut. Tidak semua orang begitu mudah. Hatta seorang yang beriman, sebagian ulama mengatakan tidak semuanya mudah begitu. Ada yang tetap mengalami kesakitan luar biasa saat menghadapi sakaratul maut. Kita memohon kepada Allah, semoga kita termasuk ya Allah orang-orang yang dimudahkan saat menghadapi sakaratul maut. Amin ya rabbal alamin.